yang ada di Jabodetabek ini. Jadi ada kawasan industri Jababeka MM 2100 ya, kemudian di kota Jababeka, kemudian di Bekasi, kemudian di Karawang ya, kemudian salah satunya ada di Delta Silicon. Nah, kemudian mekanismenya adik-adik semuanya ya, bahwa ketika akan melaksanakan PKL yang sifatnya adalah MBKM, maka adik-adik harus mengisi formulir 20 SKS atau 10 mata kuliah yang akan dikontrak semester itu. Kemudian ditandatangan oleh PA, ditandatangan oleh Korprodi. Nah, selanjutnya Korprodi harus meneruskan formulir itu ke dosen pengampunya, sehingga di awal itu sudah diketahui mata kuliah apa saja yang mereka kontrak untuk masa MBKM-nya. Bapak Ibu, ketika mereka sedang ada di tempat magang, maka mereka tidak ada proses perkuliahan di kelas. Karena penilaiannya berdasarkan magang, ya, MBKM dengan program magang itu adalah unjuk kerja. Maka ketika sistem magang kerja ini kami rancang, di sana mahasiswa menginput data, kemudian memiliki akun, dan setiap proses kegiatan selama dia di magang kerja itu, mereka harus mengirimkan logbook kegiatan selama mereka di tempat magang, apakah mingguan, apakah bulanan, nah itu tergantung pembimbing lapangan. Kemudian Bapak Ibu, ketika ada konteksnya adalah referensi ya, atau relevan, jadi dengan mata kuliahnya, misalkan saya contohkan di tempat kami di Pendidikan Teknik Mesin, ketika dia magang industri di industri manufaktur, kemudian dia mengambil mata kuliah saya tentang teknik pemeliharaan, maka pada saat itu dia sedang proses pemeliharaan mesin, maka portofolionya dia tuliskan, laporan singkat dia tuliskan, kirim ke saya. Nah, maka dia sudah bisa menyelesaikan mata kuliah itu. Nah, sehingga saya tinggal menginput nilainya dari hasil unjuk kerja itu. Namun, dikira Bapak Ibu merasa bahwa belum memenuhi CPL, karena kan yang memberikan nilai itu hak prerogatifnya dosen, maka silakan Bapak Ibu menambahkan tugas, yaitu disebut dengan problem based learning-nya gitu. Jadi studi kasus kah, boleh silakan. Artinya bahwa konsentrasikan saja si mahasiswa yang MBKM itu ada di industri ya, atau di institusi selama 3 atau sampai 6 bulan. Nah, mungkin ada pertanyaan, ada beberapa perusahaan yang tidak bersedia untuk meluangkan waktu magang kerja itu sampai 6 bulan. Maka ada 2 pilihan. Yang pertama adalah dia tetap 3 bulan di perusahaan tersebut, karena untuk mencari lagi sulit, maka 3 bulan berikutnya adalah berikan dia project based learning. Kemudian, kalau dia 6 bulan bisa di perusahaan tersebut atau di magang tersebut, maka full dia berada di sana selama 6 bulan, dan semua nilai-nilainya, semua proses daripada perkuliahannya itu tidak ada di kelas. Karena dalam konsep program magang MBKM, sekali lagi kami sampaikan bahwa itu adalah unjuk kerja penilaiannya. Kemudian mahasiswa menginput mata kuliah di kontrak siakat, jadi kami akan mensinkronkan begitu kontrak di siakat, langsung otomatis masuk ke Simaker untuk mata kuliah yang dikontraknya. Kemudian POM tadi disampaikan ya, sudah diisi ya, kemudian ditandatangan PA dan Korprodi, maka POM itu oleh Korprodi dikirim ke dosen pengampu. Nah, sehingga dosen pengampu mengetahui sejak awal bahwa anak tersebut atau mahasiswa tersebut mengikuti program MBKM. Kemudian laporan dan portofolio yang relevan dikirim ke dosen, maksudnya relevan itu sesuai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswanya. Kemudian dosen pengampu menginput nilai sesuai portofolio saat magang. Bapak Ibu, di sini saya sampaikan bahwa program magang itu boleh di semester 5, 6, 7 di sekitar ini. Kemudian ini adalah proses pendaftarannya yang tadi kami sudah uraikan, dan ini adalah ada RPS-nya, apa saja capaiannya dan kegiatannya, pertemuan dan lain-lainnya. Nah, ini adalah POM-nya.
Jadi ada tanda tangan di sini. Nah, selalu ada pertanyaan siapa yang mengisi sebagai koordinator MBKM. Nah, kalau di Prodi tidak ada koordinator MBKM, maka Korprodinya merangkap sebagai koordinator MBKM. Nah, Bapak Ibu, ini justru yang penting supaya mahasiswa nyaman ya dan tenang di tempat magang kerjanya, maka ini harus sampai kepada dosen pengampu mata kuliah yang tertera disiakat di mahasiswa yang bersangkutan, gitu, supaya dosennya memberikan nilai sesuai dengan unjuk kerja. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan rapat di kantor WR1, itu sudah disepakati bahwa magang MBKM yang 20 SKS itu dibuat sebarannya. Jadi bisa dilihat di sini contohnya, bahwa magang kerja itu 4-6 SKS. Nah, kalau berdasarkan keputusan itu bahwa magang 6 SKS itu sudah berlaku untuk angkatan 2019 seterusnya. Kemudian dari 20 itu berarti ada 14 mata kuliah program studi. Nah, 14 itu kalau untuk keprodian, karena untuk MBKM itu tetap melihat mata kuliah sesuai kompetensinya. Nah, supaya nanti di dalam transkrip nilai itu banyak mata kuliah prodinya. Kalau diganti dengan mata kuliah lain, tentunya kan kompetensi prodinya tidak dominan gitu ya. Kami juga sangat memikirkan itu. Nah, sehingga untuk mata kuliah prodi itu ada 5 atau ada 10 SKS. Nah, kemudian selanjutnya adalah 4-8 SKS itu adalah mata kuliah soft skill-nya. Itu ada 6, di sini boleh diambil 2, misalkan komunikasi kolaborasi. Nah, Bapak Ibu Korprodi pasti akan berpikir bahwa kalau penambahan mata kuliah soft skill akan lebih dari 144. Nah, kami sudah sampaikan bahwa itu tidak akan mengubah. Jadi kalau 144 ya 144 ditambah dengan soft skill, maka yang 2 mata kuliah atau 4 SKS itu bisa menjadi mata kuliah pilihan. Artinya bahwa mata kuliah pilihan itu bisa relevan dengan prodinya. Yang berikutnya adalah disampaikan ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh bahwa di prodi pendidikan teknik mesin dengan konsentrasi permesinan, dia magang industri di perusahaan manufaktur karena konsentrasinya memang manufaktur. Dilihat Bapak Ibu, bahwa ini adalah mata kuliah yang dia konversinya. Ini boleh ditentukan oleh Bapak Ibu Korprodi ya untuk mata kuliahnya. Bahkan diblokkan gitu. Namun saya kembalikan lagi bahwa otoritas untuk menentukan mata kuliahnya itu bergantung kepada Bapak Ibu Korprodi. Ini saya contohkan saja. Jadi kerja praktek 6 SKS, kemudian K3L itu 2, pengukuran teknik, permesinan NC, teknik pembentukan logam, otomasi. Ini adalah mata kuliah yang ada kegiatannya di manufaktur. Nah, Bapak Ibu pasti akan bertanya, sama dengan kami lakukan sosialisasi di fakultas lain. Apakah cukup dalam waktu 3-6 bulan itu capaian pembelajaran yang mestinya 1 semester untuk 2 mata kuliah atau 2 SKS ini terpenuhi? Apalagi di sini ada 10 mata kuliah, 10 SKS atau 5 mata kuliah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, bahwa dalam konteks magang kerja itu yang dinilai adalah unjuk kerja. Nah, sehingga pemenuhan kompetensi itu bisa dipenuhi dengan 2 hal. Satu dari unjuk kerja, keduanya dari penugasan. Jadi dirasa kalau menurut Bapak Ibu pengampu mata kuliah itu belum memenuhi CPL yang ditentukan, maka silakan berikan penugasan. Kami memiliki satu orientasi ya bahwa yang punya hak prerogatif pemberian nilai itu adalah dosen pengampu mata kuliah. Jadi ketika waktu ada usulan ya bahwa jika kerja prakteknya nilainya A, maka 5 mata kuliah berikutnya A juga gitu. Nah, kalau menurut saya itu tidak artinya tidak relevan ya, karena apa? Setiap unjuk kerja itu berbeda gitu. Nah, Bapak Ibu kalau untuk kerja praktek kan ada khusus penilaiannya. Itu sudah kami siapkan di Simaker. Jadi untuk 6 SKS ini pertama pihak
pembimbing lapangan itu memberikan penilaian. Kemudian dosen pengampu atau dosen pembimbing itu menilai dua hal. Satu, laporannya. Yang keduanya adalah presentasinya. Presentasi kegiatan selama magangnya. Dan itu dalam sistem sudah ada, nanti Mas Iqbal akan jelaskan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, selama mereka kegiatan di industri atau di institusi, mereka punya unjuk kerja ketika dia berkolaborasi, bekerja sama, kemudian dia berkomunikasi. Nah, itu unjuk kerjanya kita berikan mata kuliah ya penilaiannya. Nah, dari 7 dan 8 ini mungkin si mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa memberikan portofolionya, tapi bisa kita mengambil nilai ini dari nilai ketika dosen lapangan itu memberikan penilaian pada saat PKL di 6 SKS-nya. Tapi bisa saja kita buatkan rubriknya untuk 7 dan 8 ini. Jadi yang menilai siapa? Tentunya yang menilai adalah dosen pengampu atau dosen pembimbing di lapangannya. Karena Bapak Ibu pembimbing atau Bapak Ibu Korprodi atau dosen pengampunya gitu ya, itu tidak bisa melihat bagaimana mereka punya keterampilan komunikasi atau kolaborasi selama di magang. Nah, memang tetap ya Bapak Ibu untuk mata kuliah yang pilihan ini harus ada dosen pengampunya. Nah, itu tergantung kebijakan Korprodinya. Apakah akan diampu langsung oleh dosen ya, pembimbing PKL-nya atau misalkan oleh koordinator koordinator dari PKL prodinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah contoh di pendidikan teknik mesin itu sudah diblok. Semester 6 itu adalah mata kuliahnya ini. Nah, sehingga kalau misalkan satu rombongan ya atau satu angkatan gitu akan melakukan PKL atau magang dengan 20 SKS menggunakan ini. Tapi kalau misalkan dia tidak melakukan, maka di sini tertulis PKL-nya 6 SKS ya, mohon koreksi, masih tertulis 2. Maka di sini kalau misalkan dia hanya mengambil 6 SKS PKL saja, berarti mata kuliah ini dia harus masuk kelas. Perbedaannya itu, berarti dia tidak masuk program MBKM. Nah, sementara kan yang dimintakan IKU itu adalah IKU 2, dia 20 SKS kegiatan di luar kampus. Jadi tetap kami mengakomodasi 2 jenis, Bapak Ibu. Pertama adalah PKL yang SKS dan PKL yang 20 SKS MBKM. Nah, kemudian ini mata kuliahnya ya, kemudian sudah ada rubriknya untuk penilaiannya. Dan ini sebenarnya yang menjadi perhatian khusus ya untuk Bapak Ibu Korprodi dan dosen pembimbing, bahwa ternyata kenyataannya hasil riset yang dilakukan oleh Panasonic ya, bahwa mahasiswa kita dan alumni ya dalam program internship seperti ini dijelaskan bahwa ketika kerja praktek itu masih punya mindsetnya adalah ngabisin SKS. Padahal sebenarnya bukan. Jadi selama mereka kerja di atau katakanlah magang ya di institusi dan di industri itu adalah mereka mendapatkan pengalaman praktis. Mendapatkan ilmunya adalah hard skill dan soft skill. Nah, sehingga harapannya adalah seperti ini. Jadi mereka punya kemampuannya bagus ya. Dan di sini disebutkan bahwa dia harus punya attitude yang bagus dan memberikan kontribusi kepada perusahaan. Dan tentunya ya dia ready untuk melakukan praktek. Dan terakhir kami sampaikan bahwa inilah harapan buat UNJ. Bahwa HRD akan berkata bahwa saya hanya ingin merekrut lulusan UNJ saja, tidak yang lain. Gitu. Nah, artinya bahwa kita harus memenuhi tadi kompetensinya yang bagus, ya kemudian kita dari pihak UNJ-nya harus punya kemampuan membangun relasi dengan industri. Baik, Bapak Ibu, itu yang disampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Iqbal ya. Mohon izin Bu Dewi. Di selanjutnya oleh Mas Iqbal. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mohon maaf Mas Iqbal, Bu Aam, apakah memungkinkan Bu kalau misalnya ada pertanyaan terlebih dahulu dari Bapak Ibu dosen?
Oh baik, silakan Bu. Oke. Baik, mungkin ditahan dulu ya Mas Iqbal ya. Baik Bapak Siap, Ibu Bu. semuanya, atau mungkin mahasiswa, monggo kalau misalnya mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Tadi sepertinya ada yang japri saya Bu, Bu Hera, monitor Bu Hera? Iya, Bu. Ya, monggo Bu Hera langsung bisa disampaikan ke Bu Aam, Bu Hera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu Aam. Ibu punten nggak buka video, Bu? Mangga, Eh, mangga, tidak apa. iya, Ibu tadi terkait dengan kalau tidak salah ada pernyataan Ibu ya, Bu, kalau misalkan ternyata harusnya kan memang 6 bulan ya, Bu, ya, kalau magang industri itu ya, Bu, ya, secara durasi. Tapi ternyata ada di prakteknya yang 3 bulan atau 4 bulan yang mana kalau nyari lagi susah, berarti sisanya itu dilakukan project based learning ya, Bu. Berarti bisa aja dalam satu angkatan ada yang kayak kustomisasi ya, maksudnya ada beberapa mahasiswa yang kayak gitu, ada yang full gitu ya, Bu, ya. Dan itu yang misalkan yang tadi 4 bulan plus PJBL misal. Nah, itu berarti PJBL-nya di seluruh mata kuliah yang di blok itu ya, Bu, ya? Itu aja sih, Bu, yang mau ditanyakan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Hera. Mungkin Ibu bisa langsung atau mau ditampung terlebih dahulu Bu Aam? Tidak apa-apa, satu-satu saja, Oke, tidak siap apa-apa. siap. Baik, Baik, monggo, terima monggo. kasih Bu Hera. Jadi kemarin itu kan kami diskusi banyak dengan beberapa ini ya HRD dari beberapa perusahaan ya. Setahun lalu itu kami sudah bicarakan hal itu juga dengan PT Panasonic. Jadi seperti perusahaan-perusahaan multinasional itu punya satu itu tanggung jawab ya, peran serta dari pendidikan Indonesia itu mereka harus support. Namun mereka inginkan tidak hanya satu universitas, 2 universitas gitu. Jadi inginkan itu adalah semua universitas yang ada di Indonesia itu masuk ya ke beberapa perusahaan itu. Nah, sehingga durasinya diperpendek. Jadi hanya 3 bulan. Tapi saya punya beberapa data juga ya, ada beberapa perusahaan yang bersedia sampai 6 bulan. Tapi itu juga terbatas gitu ya. Nah, sehingga kami membuat sebuah kesepakatan saja ya intinya, bahwa tetap kalau perhitungan IKU itu adalah mereka harus melakukan kegiatan di luar kampus ya selama 6 bulan ya atau 1 semester dengan SKS 20. Nah, itu yang idealnya. Kemudian kalau misalkan hanya satu perusahaan 3 bulan, maka idealnya harus cari perusahaan satu lagi. Nah, justru kami sudah mengantisipasi itu dengan model Simaker ini. Karena di Simaker itu akan terjadi pertemuan antara mahasiswa dan perusahaan, dan pertemuan antara perusahaan dengan dosen pembimbing gitu ya, lapangan atau dan pembimbing dari prodi gitu. Jadi maksudnya si perusahaan akan menawarkan ada tempat kerja praktek atau magang tanggal sekian sampai sekian ya. Tapi kami ini durasinya memang harus match banget ya dengan kalender akademik. Kadang-kadang PKL itu bisanya di tengah atau di belakang atau misalkan bahkan tidak pas gitu ya. Tapi sistem ini kan berproses ya. Membuat ideal itu pasti akan berlalu 1 atau 2 tahun, tapi kami terus akan berusaha itu. Nah, sehingga untuk saat ini yang kami ambil kebijakan itu ya atau kesepakatan itu bahwa mahasiswa yang 3 bulan saja gitu kan, biasanya misalkan sekarang semester genap sedang berlangsung ya, ternyata kesempatan magangnya justru bukan di bulan Februari, dapatnya tuh misalkan di bulan Maret, April, Mei gitu. Kemudian kan kalau misalkan dihabiskan 3 bulan berikutnya, semester baru sudah mulai. Nah, maka sisanya tadi di konsep project based learning kan gitu ya. Nah, tadi kalau disampaikan silahkan sesuai dengan mata kuliah yang bersangkutan. Karena kami juga sudah melakukan diskusi ya dengan beberapa dosen, ada yang keberatan untuk memberikan nilai hasil portofolio saja. Tapi kalau menurut kami, ya karena basic saya orang teknik industri ya, jadi tahu persis gitu ya bagaimana pemenuhan kompetensi di lapangan itu ya. Mereka bayangkan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 16 gitu ya, kemudian itu Senin sampai Jumat gitu ya, kemudian under pressure dan lain-lain.
bahkan malamnya mereka harus membuat report dan lain-lain gitu ya. Kemudian harus kuliah lagi gitu. Nah itu kan tidak sesuai konsepnya gitu ya. Nah bagaimana kalau biarkan saja dia fokus gitu, karena sesuai aturan dari MBKM-nya juga demikian. Kalau dia magang kerja yang 20 SKS MBKM, tidak ada penilaian di dalam kelas. Jadi mereka ujuk kerja gitu penilaiannya. Jadi kalau misalkan berdasarkan dia harus menjawab mengisi soal jawaban dan lain-lain seperti UTS UAS gitu. Nah, itu tidak relevan gitu. Yang mereka harus lakukan adalah mereka mengeksplor apa yang kegiatan-kegiatan di sana ya di magang industri, kemudian mereka bisa mampu menyelesaikan gitu. Kalau Bapak Ibu melihat ya dari laporan panduan ya, laporan PKL di bagian ketiga itu, di bagian akhir ada tulisan adalah menyampaikan solusi dan hambatan dan solusi, maksud saya itu. Jadi mestinya mahasiswa PKL kita ini ketika di perusahaan itu dia menemukan hambatan-hambatan gitu sehingga dia bisa memberikan kontribusi penyelesaian masalah. Nah sebenarnya itu yang kami berharap gitu sehingga dia itu tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai kompetensinya. Jadi kadang-kala kan ada keluhan ya dari beberapa mahasiswa yang sudah kami interview gitu. Ada beberapa mahasiswa yang magang itu ternyata mereka hanya diminta untuk fotokopi, lihat-lihat, kemudian kalau ada tamu dibuatkan minum gitu. Itu bukan gitu. Bukan pelajaran atau bukan unjuk kerja yang akan kita nilai. Makanya komunikasikan dengan perusahaan, mereka harus punya tugas. Mereka harus punya report ya setiap minggu gitu ya. Dan itu sudah kami komunikasikan dengan Panasonic ya. Jadi Panasonic itu sudah membuat pola bahwa kalau untuk diploma, diploma 3, diploma 4, mereka itu masuk ke kegiatan produksi, planning, pollution control gitu ya. Nah kemudian kalau yang tingkat sarjana, mereka masuk ke manajemen. Nah di manajemen itu mereka melakukan katakanlah desain produknya, kemudian melakukan maintenance, kemudian melakukan quality control dan lain-lain. Yang sifatnya adalah memang sesuai dengan daripada ada namanya itu sesuai kompetensinya ya. Jadi level 6 gitu apa yang harus dilakukan analisisnya. Tapi pengalaman saya pribadi ketika saya kerja praktek dulu ya ketika saya masih kuliah memang sebaiknya ya kalau itu bisa masuk ke dalam ranah kegiatan produksi. Ya, tapi kan masalahnya kan ada yang diizinkan, ada yang tidak. Nah, kemudian tentunya di pihak prodi juga harus menentukan bahwa apa sih yang kompetensi yang diharapkan dari mereka. Bapak Ibu, kalau misalkan kita bisa contohkan adalah kegiatan daripada dokter koas gitu. Mereka itu kan memang betul-betul gitu menjadi dokter di tempatnya ya. Tapi ada sekelompok dosen yang memberikan rubrik penilaian yang sama gitu. Jadi ke depan kami juga akan rintis seperti itu ya. Demikian Bu Hera. Oke, gimana Bu Hera? Sudah tercerahkan ya? Baik, berarti memang itu menjadi apa ya Bu? Kalau mungkin di kami jadi satu insight baru, satu pengetahuan baru bahwa ternyata sekarang memang bisa ya Bu untuk semester 118 ini ya kita lakukan dengan misalnya kalau memang mereka ada keterbatasan lama atau waktu menempuh PKL hanya 3 bulan, kita bisa kolaborasikan dengan bentuk PJBL tadi ya Bu ya. Baik, Bu Aam ini sudah ada Bu Kori yang raise hand, saya persilahkan Bu Kori untuk mengkonfirmasi atau ada yang bisa ditanyakan kepada Bu Aam. Monggo Bu Kori. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Aam ya. Saya dosen pendidikan bisnis. Pengalaman ya Bu, berdasarkan pengalaman. Memang mereka itu kan harus kita nilai sebagai dosen pendamping mata kuliahnya tadi ya. Tapi mereka tidak memberitahukan
apa saja yang harus kita nilai. Ini pengalaman pada saat PKM ya Bu Aam, bukan PPL tapi PKM. Saat itu saya disuruh menilai media pengajaran. Sedangkan saya tidak tahu media pembelajarannya apa, tidak ada laporan ke saya. Sehingga saya dapat teguran dari WR1 bahwa saya tidak memasukkan nilai dalam semester itu. Kemudian saya tanya, loh nilainya apa? Nah ini harus ada kejelasan Bu Aam. Begitu juga Mas yang lagi PKM ini, praktek lapangan ini, harus diberitahu atau diarahkan bahwa mereka itu ada mata pelajaran yang dikonferensikan ke dosen pembimbingnya, dosen pengampu mata kuliahnya, sehingga mereka ada rasa laporan itu harus ada. Kami tidak mau menilai seenak-enaknya, itu kan tanggung jawab ke Allah loh. Kalau seandainya kita menilai seenak-enaknya tidak ada bukti dan sebagainya. Satu itu ya Bu Aam. Kedua, anak-anak kita itu banyak praktek tidak bisa masuk ke dalam perusahaan itu. Mereka hanya fotokopi, ya, kemudian membelikan makanan karyawan-karyawan di sana. Jadi sangat dangkal sekali. Kemarin saya ke pajak melihat anak-anak kita yang praktek di sana. Memang mereka hanya duduk di suatu tempat tenda, hanya mengarahkan, tidak tahu kelanjutannya. Itu kita sangat kecewa kalau mahasiswa 6 bulan atau 3 bulan di sana tidak dapat ilmunya sama sekali di perusahaan itu. Sehingga kita harus mencari perusahaan yang benar-benar menghormati anak-anak kita. UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta yang ada di Jakarta, hanya UNJ, benar-benar bersaing dengan mahasiswa atau dari universitas yang lain. Jangan kita dianggap sepele karena dianggap orang ini pendidikan bisnis, hanya mendidik ya Bu ya. Jadi tidak dibawa ke dalam sekali ke dalam perusahaan itu. Misalnya dia bagian marketing, mereka harus tahu bagaimana mendesain daripada marketing tadi iklan-iklan, tapi ini enggak. Mereka hanya memasang spanduk-spanduk di jalan. Ngeres, hati saya mendengarnya sakit sekali. Mereka masang spanduk dan sebagainya. Loh, anak S1 loh, bukan anak SMK atau SMA. Ini perlu diperhatikan. Nah, itu aja Ibu pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya anak kita lebih dihargain. Kalau PKM di sekolahan mereka, banyak sekolahan menganggap kita paling hebat daripada universitas yang lain. Misalnya Universitas Muhammadiyah, UHAMKA, dan sebagainya. Mereka lebih mau anak kita UNJ, karena udah dikenal benar-benar dalam bidangnya. Terima kasih, itu aja Ibu Dewi, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Bu Kori. Bagaimana Bu Aam terkait dengan itu fakta ya Bu Kori ya, yang memang Ibu sebagai salah satu tentunya pembimbing, pendamping juga di lapangan mahasiswa ketika mereka PKM. Mungkin Bu Aam ada yang bisa disampaikan Ibu? Monggo Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Kori. Ya, seperti tadi kami sampaikan bahwa penataan ya dari sistem proses dan program ya dari PKL ini memang panjang ya, dan intinya bahwa dengan Simaker itu kami akan melakukan istilahnya itu akselerasi ya. Karena dalam konsepnya di mana perusahaan, institusi gitu harus masuk ke dalam sistem ini. Jadi kalau Bapak Ibu akan nanti ya oleh Mas Iqbal disimulasikan seperti apa sistemnya, di sana akan terlihat bahwa ada akun untuk perusahaan gitu ya, kemudian akun untuk pembimbing lapangan. Dan kemudian tadi disampaikan oleh Ibu bahwa harus dinilai apa. Nah, tadi kan sudah kami sampaikan bahwa prosedurnya adalah mahasiswa harus mengisi dari POM pertama itu. Terus yang keduanya, di Simaker itu ada nama-nama mata kuliah yang mereka kontrak. Jadi di akun mahasiswa itu ketika dia mengirim log portofolio report dia selama seminggu itu atau sebulan itu kepada dosen pembimbing lapangan dan Korprodi, maka yang relevan dengan mata kuliah itu harus dikirim ke dosen pengampunya. Gitu Bu, jadi penilaiannya. Tadi kami sudah sampaikan, boleh saja menilainya berdasarkan portofolio itu, atau ditambah dengan tugas lain. Nah kemudian tadi hal yang disampaikan oleh Ibu Kori juga betul Bu, jadi kami tidak menginginkan martabat, ya katakanlah saya sampaikan,
mahasiswa itu begitu seperti yang tadi Ibu sampaikan, sehingga kami membuat sebuah aturan, itu kan pertama harus diantar gitu ya, kemudian nanti dimonet, yang ketiganya nanti dijemput gitu. Kemudian jenis pekerjaannya itu kan harus sesuai dengan kompetensinya, karena dia punya mata kuliah yang dia ambil gitu. Nah, kalau misalkan yang 6 SKS tadi, kan dia tidak mengontrak mata kuliah yang lain, tapi kan dia harus punya kompetensi yang dipenuhinya. Nah, sehingga kami tidak menginginkan dia punya kompetensi yang tadi Ibu sebutkan gitu. Jadi dia hadir di perusahaan, kemudian memberikan kontribusi, karena di bab 3 itu dituliskan hambatan apa yang dilihat di sana, kemudian seperti overview gitu ya, kalau melihat dari proses produksinya gitu ya, kalau orang teknik mesin itu, kemudian maintenance-nya seperti apa gitu, apa kasusnya misalkan akan ada apa namanya itu quality control gitu dan lain-lain, itu menjadi sebuah fokus ya. Jadi silahkan fokusnya mana, kemudian dia harus menyelesaikan masalah, solusinya apa. Jadi kalau misalkan dia tidak terjun ke lapangan, tidak mengetahui tentang itu, dia tidak akan bisa buat laporan seperti itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, di Simaker itu kami akan meminta ya pihak perusahaan dan prodi itu membuat IA gitu. Nah, sehingga itu terlihat bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh pembimbing lapangan, kemudian pembimbing prodi, kemudian apa yang harus didapatkan oleh mahasiswanya. Jadi kalau misalkan ada guidance-nya, itu jelas di atas kertas gitu ya. Jadi sehingga kalau kita komplain bahwa mahasiswa kami hanya ditaruh di luar gitu, di front office tidak masuk ke dalam, nah itu kita protes gitu, karena perjanjian kita tidak seperti itu. Gitu. Nah, itu kami akan fasilitasi di pihak kami sehingga berikan datanya. Dan terutama yang pertama kali adalah mohon data pembimbingnya, sehingga fasilitas transport itu akan kami segera data, karena sudah dianggarkan ya Bapak Ibu. Demikian Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Aam. Begitu Bu Kori, kita masih bisa ada pertanyaan ya Bu Aam ya? Masih ada 2 ini Bu, dari Bu Mangga, tidak apa Bu, tidak dan apa, juga mangga Bu silakan. Nadia. Mungkin kita bisa ke Bu Nuramalia terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Mbak Dewi, makasih Mbak Dewi. Ya silahkan Bu Lia. Izin off cam ya, mohon maaf. Ini Bu Am, kalau misalnya sebenarnya kita tuh baru dapat pencerahan ya untuk penjelasan ini gitu ya. Karena kemarin kita juga masih ngeraba-raba gitu, apalagi untuk penilaian gitu. Kebetulan kemarin saya sempat dapat mata kuliah konversi gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya disiasati dengan dari hasil nilai di perusahaan gitu ya. Jadi komponennya itu karena kebetulan saya ngajar komunikasi waktu itu, saya lihat yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, itu yang menjadi dasar nilai saya, meskipun mungkin belum maksimal ya, karena kan kita juga kebingungan ya, nggak mungkin kita main ngasih nilai aja gitu. Tapi di sini juga kita juga nggak mau memberatkan mahasiswa kalau mereka tuh sudah berupaya untuk magang selama 6 bulan. Nah, kalau di akuntansi mungkin seperti Bu Aam ya, kayaknya ketika mereka magang itu tidak seperti cerita Bu Kori tadi gitu ya. Jadi mereka itu tidak hanya sekadar fotokopi, ya mungkin ada gitu, tapi ketika mereka dapat tugas seperti itu biasanya mereka akan meminta kerjaan yang lebih berhubungan dengan bidangnya. Dan alhamdulillah sih kalau dari anak-anak magang itu mereka mendapatkan pengalaman gitu. Nah, sebenarnya ada satu masalah sih Bu di saya tuh agak mengganjal gitu ya. Jadi untuk mata kuliah magang itu kan 20 SKS ya, 20 SKS dan tadi sudah ada komponennya dan saya sempat dapat tahun lalu ya. Jadi salah satu konversinya itu adalah SUP Bu, gitu loh. Di sini saya agak Bu, maksudnya kalau tadi sih saya setuju dengan pendapatnya Bu Aam gitu ya. Jadi ketika 6 bulan itu kalau bisa mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk mengeksplor gitu ya. Jadi mereka itu mendapatkan pemahaman ketika di dunia kerja, dunia nyata itu seperti apa gitu. Jadi ibaratnya mereka bisa tahu nih, oh kerjaan misalnya di bidang teknik industri seperti ini, di bidang akuntansi seperti ini, di bidang manajemen seperti ini gitu. Nah, di sini yang memberatkan itu adalah
ketika digabung dengan konversi SUP Bu gitu loh. Karena SUP itu kan juga butuh effort yang berat gitu ya untuk mahasiswa itu menyiapkan gitu. Jadi ibaratnya ketika digabung konversi itu akan terpecah kalau menurut saya gitu ya. Jadi mereka itu fokusnya itu ya magang juga, SUP juga. Nah SUP itu kan mereka harus menyiapkan SUP ke tahun 1, 2, 3 ya. Nah itu makanya mungkin pertimbangannya apa ya Bu? Apakah bisa digantikan SUP itu Bu? Maksudnya konversi SUP itu boleh digeser di semester berikutnya gitu. Karena kan kalau misalnya dua kegiatan itu berjalan berbarengan gitu ya. Kalau menurut saya sih kayaknya agak nggak rasional Bu. Kayaknya kita terlalu memaksakan mahasiswa. Meskipun gitu ya mungkin ada beberapa mahasiswa yang sanggup gitu ya. Cuman kan kita tidak bisa memaksakan benar-benar semua mahasiswa harus bisa tuh dua-duanya jalan gitu. Dan lagi pula kalau mata kuliah konversi itu bukannya kalau misalnya ada satu yang belum, itu berarti mata kuliah konversi itu tidak bisa keluar nilainya. Nah itu seperti apa ya Bu Am? Mungkin karena Bu Am lebih paham, jadi saya minta penjelasan dari Bu Am. Terima kasih Bu Am. Ya, monggo silakan Bu Aam, bisa langsung saja Ya, ditanggapi dari Bu Lia. baik. Ya, baik, Bu Lia. Makasih. Jadi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan Bu Lia ya Bu. Jadi masalah SOP itu sebenarnya sangat berat gitu kalau dikonversi kepada MBKM 20 SKS. Kalau tadi yang seperti saya contohkan, itu tidak ada Bu. Jadi kan tadi saya sampaikan 6 SKS itu adalah PKL. Kemudian 10 SKS itu adalah mata kuliah kompetensi prodi dan 4 SKS itu adalah soft skill. Jadi boleh mengambil komunikasi, kolaborasi kah, atau misalkan berpikir kreatif kah, atau apa gitu. Nah, kemudian tadi disampaikan juga ya bahwa pemenuhan konversi itu sebenarnya kan hak prerogatifnya prodi. Jadi Korprodi. Korprodi sebaiknya memang memberikan mata kuliahnya ya, atau memilih mata kuliahnya itu yang proporsional saja gitu. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan mata kuliah yang tidak ada istilahnya itu keterikatan ya. Misalkan kalau di tempat kami kan elemen mesin 1, elemen mesin 2 gitu. Tiba-tiba konversi elemen mesin 2, yang satunya tidak gitu. Nah, kembali lagi Bu Lia ya, kalau kami berharap bahwa fokus mahasiswa itu melakukan unjuk kerja di tempat magang ya, di institusi atau industri, di mana mereka kami berharap ya mereka itu punya pengalaman. Jadi adik-adik mahasiswa itu punya pengalaman ketika nanti sudah lulus, ketika bekerja itu paling tidak sudah punya wawasan apa sih yang harus dikerjakan. Ya kalau perlu ya disampaikan ya, kalau adik-adik atau mahasiswa itu selama di kampus itu kan teoritis gitu ya. Makanya kalau kita sampaikan ketika mengantarkan mahasiswa ke tempat magang itu harus disampaikan juga. Silakan mahasiswa, atau bukan silakan lagi tapi harus ya, mahasiswa harus mengikuti apa yang disampaikan di perusahaan. Nah, saya sampaikan lagi, misalkan contohnya di Panasonic. Jam 7 sudah harus masuk gitu ya. Kemudian tidak boleh ada izin gitu. Kemudian report kalau tidak disampaikan dalam seminggu 2 minggu gitu. Berarti silakan keluar dari program magang. Nah, makanya di Stimaker itu kami punya program. Kalau seminggu, 2 minggu, minggu ketiga dia tidak upload daripada logbooknya, maka sistem tidak akan berjalan lagi. Gitu. Jadi kami sudah siapkan seperti itu. Nah, ini kan membawa citra ya, atau katakanlah adik-adik itu akan membawa image UNJ. Nah, sehingga masalah attitude itu luar biasa kami akan sangat kontrol ya, karena bagaimanapun juga itu sudah mewakili daripada institusi. Ya, demikian ya Bu Lia ya. Terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Aam. Ada lagi Bu Aam dari Prof. Niken. Kita persilahkan Prof. Niken, monggo Prof untuk membuka on mic ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Aam, saya off cam ya, on cam ya. Sorry, off cam Mbak Bu Dewi. Ada beberapa yang akan saya tanyakan dan untuk sharing ya. Yang pertama berkaitan tadi yang
slide yang pertama tadi saya lihat loh kok MSIP, kami sebenarnya sudah melakukan MSIP sejak tahun yang lalu ya. Kami itu ada 20 mahasiswa yang mendapat MSIP. Kemudian yang semester genap ini, mereka hanya sekitar 10 mahasiswa, mungkin 10 atau 11 gitu, mahasiswa yang ikut MSIP. Adanya penurunan ini karena kemarin menurut informasi dari mahasiswa, itu ada kesalahan di dalam membuat surat pertanggungjawaban mutlak mahasiswa itu yang salah, sehingga beberapa mitra itu tidak mau menerima perubahan, jadi mereka mengambil cadangan gitu. Jadi yang keterima di awal sudah dieliminasi gitu Bu. Mungkin untuk selanjutnya mungkin lebih ini ya Bu ya, lebih apa sih istilahnya, jangan sampai hal-hal yang mereka sudah berusaha ternyata tereliminasi gara-gara kesalahan surat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, berkaitan dengan penilaian. Mohon maaf. Berkaitan dengan penilaian, kalau di kami, ini sharing-sharing ya Bu ya. Dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah konversi, itu mereka mahasiswa diminta untuk membuat portofolio laporan yang berkaitan dengan mata kuliah konversi tersebut, yang soft skill tersebutnya. Jadi dosen-dosen itu kalau di kami, mungkin Bu Korin ya, itu menilai berdasarkan portofolio yang dikirim mahasiswa ke dosen masing-masing dosen. Jadi mereka penilaian bukan itu baik di PKL maupun di PKN, sudah melakukan 2 tahun terakhir ini. Jadi mungkin prodi lain seperti itu, kalau menanyakan lu atas dasar apa, nah kami atas dasar portofolio, hanya sharing saja. Kemudian yang ketiga, saya ingin menanyakan Bu, kemarin saya mengikuti yang MSIB ya dari kementerian itu, dibolehkan seandainya nanti mahasiswa yang di sana itu membuat penilaian sendiri, jadi menyodorkan penilaian gitu Bu. Nanti yang akan menilai itu mentor. Jadi kalau misalnya kita tadi UNJ itu bisa menyediakan form gitu ya, yang kan misalnya tadi soft skill, misalnya keterampilan komunikasi misalnya, itu kita sodorkan kepada mentornya di sana, sehingga mereka yang mengisi nilai. Jadi dosen pengampu di sini hanya langsung memindahkan nilainya gitu Bu. Mungkin itu bisa difasilitasi Bu seperti itu. Dan yang terakhir berkaitan dengan tadi mata kuliah konversi yang soft skill tersebut, kami mengambil mata kuliah kan dari UNJ Bu. Jadi bukan kami yang ini sendiri ya. Apakah yang ingin saya tanyakan, apakah dari UNJ ada RPS Bu untuk mata kuliah konversi tersebut? Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Am. Iya, baik. Terima kasih Bu Prof. Baik, di yang tadi MSIB ini mohon istilahnya apa ya, saya mohon izin untuk melakukan klarifikasi atau penjelasan ya. Jadi ini hal yang menurut kami tupoksinya itu mestinya di tempat kami MSIB itu. Karena mahasiswa yang melakukan MSIB itu adalah mahasiswa yang masih kuliah. Nah, sementara di pusat karir itu adalah mahasiswa yang sudah lulus gitu. Namun karena sudah terlanjur program itu berjalan 3 batch ya kalau tidak salah, di tempatnya pusat karir ya sudah, silahkan lanjutkan saja, tapi kami ingin laporannya saja gitu ya. Tapi ketika laporan-laporan itu komplain-komplain ternyata ke tempat kami ya. Tapi karena sifatnya kami ini melayani ya, jadi ya tidak apalah kami layani gitu ya. Jadi salah satunya adalah tentang surat Bu. Nah kalau surat itu kami diminta membuat surat dari pernyataan universitas, yang ada yang permohonan, kemudian keterangan dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang Ibu maksud, kami tidak dapat info itu. Nah, kalau misalnya kami dapat, pasti kami akan segera selesaikan. Ya, info yang tadi Ibu sampaikan itu ya, sehingga mengakibatkan terjadi eliminasi gitu ya Bu ya. Itu mohon nanti lebih jelasnya seperti apa kami beri info, supaya kami juga bisa komunikasi dengan pihak pusat karir ya. Kemudian yang berikutnya tentang penilaian ya Bu ya. Penilaian betul Bu,
kalau kami setuju dengan Ibu yang sampaikan. Jadi pada intinya POM dibuat kesepakatan oleh dosen pengampu, kemudian serahkan ke dosen lapangan, kemudian lapangan memberikan nilai, kemudian silahkan diinput oleh dosen pengampunya. Karena kan di dalam mata kuliah soft skill itu harus ada dosen pengampunya. Ya misalkan tadi lah kolaborasi, komunikasi, pengampu siapa. Nah untuk pemberian penilaian seperti tadi saya sampaikan, tidak mungkin dosen pengampu mata kuliah itu melihat unjuk kerja mahasiswa di tempat kerja. Ya tentunya harus mendapat referensi dari dosen lapangan. Makanya kalau masalah rubrik sebaiknya, nah ini kami selalu sampaikan kepada pihak fakultas, pihak prodi, ya, itu dibuat dengan dosen, kelompok dosennya. Ya. Misalkan kelompok dosen pengampu mata kuliah komunikasi itu kan tidak satu ya, ada 2, ada 3. Dan silakan dibuatkan saja rubriknya, kemudian disepakati. Nah itulah yang diberikan ke dosen. Atau silakan menjadi standar penilaian bagi kami di PKL. Nah itu ya sangat dimungkinkan itu jadi standar untuk satu universitas. Nah, kemudian masalah RPS untuk 6 mata kuliah itu kami masih tahap proses ya, artinya belum selesai semuanya karena harus perlu ada review. Tapi kalau untuk RPS daripada PKL 6 SKS itu sudah ada dan sudah kami lakukan sosialisasi ya, dibagikan ke beberapa prodi yang meminta gitu. Kemudian itu barangkali Bu Prof, ada lagi yang belum terjawab, silakan. Ya sudah, terima kasih Bu Am. Oh, baik. Terima kasih Bu Prof. Baik, terima kasih Bu Aam dan juga Prof. Niken tentunya atas beberapa pertanyaannya. Ini tadi Bu Nadia sempat pesan. Bu Nadia, monitor Bu Nadia? Mungkin ini Bu Dewi dari mahasiswa barangkali ada yang bertanya, silakan ya. Ya. Ya, silakan. Dari mahasiswa apakah ada yang ingin bertanya? Ini mumpung kita langsung ya ketemu sama Bu Aam selaku koordinator pusat PKL di UNJ. Jadi kalau ada teman-teman tadi sepertinya dari Haris ya? Oh iya, betul. Ya, Haris jadi bertanya ke Bu Aam ya? Iya. Oke, Baik. silakan Haris. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Aam, saya Haris dari Fakultas Ekonomi. Izin bertanya Bu, mengenai program, kebetulan begini Bu, saya runut aja. Kebetulan saya mengikuti 2 program Bu di semester kemarin dan semester ini, karena itu nggak sesuai semester jadi nyambung gitu Bu. Semester kemarin sama semester ini. Semester kemarin itu saya ada program dari MBKM itu Wirausaha Merdeka yang nyambung ke semester ini. Enggak, semester kemarin, dan program PMMB Bu, magang bersertifikasi. Yang dari semester kemarin ke semester ini juga nyambung sampai Maret terakhir. Nah, pertanyaannya Bu, karena saya udah terlanjur melakukan program, seharusnya kan bisa dikonversi ya Bu. Tapi sepanjang saya mengikuti semester, saya tetap mengikuti perkuliahan Bu, karena nah ini jadinya saya bingung Bu, karena yang kemarin pun yang Wirausaha Merdeka itu dari saya pun susah untuk dikonversi Bu. Itu gimana Bu? Karena saya dari Fakultas Ekonomi, seharusnya kan mudah gitu ya Bu, karena terkait dengan kewirausahaan, saya magang di tempat yang sesuai juga sebenarnya di bidang saya. Kebetulan saya sekarang ini masih di kantor Bu. Ini saya magang di Mandiri Bu, di bagian divisi network management. Kebetulan saya mahasiswa manajemen, ini sejurusan. Nah, ini masalah konversi saya masih bingung Bu, terkait karena saya sudah terlanjur masuk dan besok udah selesai. Solusinya gimana Bu? Terima kasih. Baik, silakan Ibu Aam. Ya, baik. Jadi ini luar biasa ya, bisa 2 semester. Tapi kan artinya tidak menyalahi aturan, karena dalam konsep MBKM itu disebutkan maksimalkah atau minimalkah gitu ya, itu 2 semester bahkan 3 semester boleh gitu ya. Jadi misalkan permasalahannya tadi di SKS, di konversinya ya.
Nah, semestinya tadi saya sampaikan di awal mengisi formulir gitu. Ya, dosen juga kan ujuk-ujuk di akhir semester, Bu, nilai saya nggak keluar, saya kan MBKM, nilainya mana? Ya, kaget juga gitu. Jadi mestinya di awal itu sudah diberikan. Ya, ini memang ya manajemennya memang harus dari prodi ya, bahwa sudah ditandatangan oleh PA, tanda tangan oleh walinya gitu ya, atau PA-nya, kemudian oleh Korprodi, ya karena ini formal ya, sehingga harus diberikan kepada dosen yang bersangkutannya. Nah, dosen yang bersangkutannya, kalau bahasa saya ya harus mau memberikan nilai gitu. Karena ini adalah konsep MBKM, unjuk kerja. Jadi semestinya Mas Haris tidak perlu masuk kelas. Dan tadi disampaikan betul Mas, kalau dengan Bank Mandiri ya, kemudian dengan mata kuliah manajemen itu banyak sekali yang bisa dikonversi. Nah, tinggal mungkin sekarang bagaimana kebijakan Korprodinya. Tapi Mas Haris mudah-mudahan tidak sesuai yang disampaikan oleh ini ya beberapa mahasiswa yang sudah saya interview. Jadi ada beberapa Bapak Ibu motivasi ya mengikuti MSIB itu karena ada honornya. Itu pertama. Terus yang keduanya kita harus ubah paradigma ya ketika mengikuti PKL itu yang 20 SKS atau magang itu hanya menghabiskan SKS gitu. Padahal intinya justru mereka harus punya pengalaman praktek di lapangan ya seperti apa dunia kerja itu sehingga pada saat dia bekerja di industri dia sudah punya wawasan gitu. Nah, saya tanya ke Mas Haris, banyak kan pengalamannya ya Mas ya? Betul banyak Bu. Cuma yang dikatakan Bu Kori itu memang ada Bu yang seperti itu. Nah itu saya sebagai mahasiswa mungkin memberikan masukan ya Bu buat permasalahan yang anak magang dijadikan apa ya maksudnya dibiarkan begitu saja Bu. Mungkin itu bisa dibahas mungkin nanti. Iya betul Mas. Jadi dari sistem magang kerja yang kami rancang di situ itu sangat meminimasi terjadinya itu karena di situ ada pertemuan antara dosen pembimbing lapangan, dosen pembimbing prodi di sistem. Nah sehingga kami juga sudah siapkan dalam seminggu dia tidak kirim report ya, maka 2 minggu minggu ketiganya dia otomatis akunnya tidak bisa difungsikan lagi gitu. Nah, di situ kan makanya perlu diantar ya oleh dosen pembimbing menjelaskan bahwa kita ini terhormat loh punya mahasiswa itu. Dan mereka bekerja atau magang di perusahaan atau di institusi dalam rangka mahasiswa kita itu memiliki daya saing ya, karena punya pengalaman di dunia kerja. Gitu. Jadi bagus Mas Haris ya, itu harusnya ditularkan pada teman-temannya ya. Ya baik. Tinggal Korprodinya gimana rasanya supaya mereka mahasiswa nyaman ya begitu. Terima kasih Mas Haris ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Haris ya, Bu Aam ya. Mungkin satu lagi ya Bu ya nih dari mahasiswa untuk yang terakhir sebelum ini Mas Iqbal sudah sangat siap sepertinya. Kita ke chat meeting chat itu kita ada pertanyaan dari Farah. Dari Farah menanyakan tentang dia dapat kontrak Bu untuk PKL-nya 1 tahun. Nah itu bagaimana? Apakah untuk selanjutnya dapat keringanan terkait dengan PKM yang juga harus dilakukan? Begitu Bu Farah, Bu Aam. Langsung jawab ya. Ya baik. Mbak Farahnya nggak ada di sini ya? Boleh kalau misalkan ada open mic gitu supaya bisa informasi lain. Oke, Farah apakah masih monitor Farah? Mungkin masih sambil kelas ya Bu ya karena beberapa mahasiswa oke tidak ya. Masih ada tapi Bu di sini ya. Iya, boleh. Tidak on cam tidak apa-apa, tapi mungkin bisa open mic gitu ya. Open mic bisa nggak, Farah? Bisa tidak? Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Mungkin sambil kelas Bu ini Bu ya. Ya, baik. Yang pertama adalah semester pertama itu bisa dijadikan kegiatan MBKM project magang ya, program magang ya. Semester pertamanya. Semester keduanya bisa dijadikan program studi independen. Jadi
bagaimana ngaturnya. Nah, ini kasusnya ada di pendidikan bahasa Jepang ya, yang pergi ke Jepang 1 tahun gitu. Jadi ambil saja, ikuti saja kegiatan 1 tahun itu. Nah, tinggal nanti kebijakan dari Korprodinya. Bagaimana mengkonversinya? Nah, ini saya sampaikan. Di semester pertama, maksudnya bukan semester pertama kuliah ya, tapi semester pertama itu disebutnya adalah di semester pertama di 1 tahun itu, maksud saya gitu ya. Tahun pertama 1 tahun di semester pertama itu programnya adalah program magang. Kemudian 6 SKS-nya itu adalah mata kuliah PKL-nya. 10 mata kuliahnya adalah mata kuliah dari kompetensi prodinya, dan 4 SKS-nya adalah soft skill-nya. Berarti sudah 20. Maka di semester keduanya itu programnya adalah studi independen. Dari 20 mata kuliahnya itu adalah mata kuliah kompetensi daripada prodi. Ya, jadi kalau dihitung itu tidak akan lebih dari 144 SKS. Nah, ini sudah saya komunikasikan dengan para WD1 ya dan Pak WR1 ya. Jadi yang menentukan jenis programnya itu adalah Korprodinya. Tapi kami memberikan guidance ya. Jadi supaya Korprodi juga punya inspirasi kalau kami sampaikan seperti ini. Kadang-kadang kan berpikirnya misalkan program apa juga agak kesulitannya, tapi kalau yang mendekati, bolehkah itu menjadi project independen gitu ya? Bedanya project independen dengan program independen itu beda. Kalau project independen itu kegiatan yang nanti ada luarannya, misalkan HKI kah, buku kah, atau apa gitu. Kalau studi independen itu mereka mengikuti kegiatan di sana, kemudian mereka melakukan studi independen ya, studi dengan sendiri ya, karena namanya juga studi independen ya, belajar sendiri dengan apa yang mereka dapatkan di tempat magang itu, kemudian di-matchingkan dengan mata kuliahnya supaya tadi memberikan portofolio ya. Nah, sehingga dosennya yang katakanlah mengampu mata kuliah 20 SKS mahasiswa yang studi independen itu, ya mereka mendapatkan sumber penilaiannya dari situ, dari portofolionya situ itu. Nah, itulah perlu ada kebijakan dari Korprodi ya. Tapi kalau dari kami dari magang memberikan arahan atau guidance seperti itu, karena kembali lagi konsepnya bahwa kegiatan studi independen, kegiatan magang itu adalah unjuk kerja yang dinilai. Jadi tidak perlu masuk kelas. Demikian Bu Dewi. Baik, Bu Aam. Berarti nanti kalau dia terkait dengan harus mengambil PKM-nya di semester mungkin selanjutnya ya Bu, atau tidak nanti dikembalikan ke koordinator program studi masing-masing ya Bu Aam ya? Oh, bukan. Jadi mereka 1 tahun itu programnya berbeda. Jadi tidak dua-duanya magang gitu. Jadi kami berikan gambaran ya. Jadi semester 1-nya itu dalam 1 tahun kan ada 2 semester ya. Semester 1-nya itu adalah programnya adalah magang ya. Program yang keduanya adalah studi independen gitu. Ya. Nah, maksudnya diserahkan ke Korprodi itu untuk mengkonversi mata kuliahnya. Jangan sampai mahasiswa itu tidak bisa mengkonversi mata kuliahnya, kan sayang nanti malah nambah semester gitu. Demikian Bu Dewi. Betul. Jadi biar 1 tahunnya tetap bisa dikonversi ya Bu ke mata kuliahnya. Cuman terkait dengan PKM, karena biasanya kan PKL dan PKM itu semester yang berbeda ya Bu ya kalau di pendidikan kalau tidak salah. Nah itu mungkin nanti bisa jadi kebijakan prodi berarti ya Bu ya terkait dengan PKM, karena berarti kan yang bersangkutan harus PKL yang di tempat magang itu ya Bu. Itu. Baik, sepertinya Bu Dewi sebentar, Bu Aam, boleh saya sedikit, ini kebetulan mahasiswa kami, di semester PKL itu kami di semester genap, kemudian PKM itu di semester ganjil. Jadi kalau mahasiswa mengambil setahun misalnya, maka kan dia berarti kan dia kerja itu, jadi harus kerja datang ke, sekarang kan sudah luring ya, bukan daring lagi, jadi mereka harus di tempat. Padahal di PKM mahasiswa itu juga harus hadir gitu Bu. Jadi solusi dari saya sih nggak apa-apa mereka ngambil PKL setahun, tapi nanti konsekuensinya PKM dilakukan di semester genap begitu Bu. Jadi mereka memang menunda. Kan nggak mungkin betul melakukan dua-duanya di orangnya cuma 1 di tempat 2 kan nggak bisa begitu.
Iya betul Bu, itu kan dalam konsepnya siasat ya supaya IKU-nya tercapai ya memang PKM itu 20 SKS ya, dan dia harus full ada di sekolah Senin sampai hari Jumat ya, kemudian 8 jam gitu. Nah PKL pun begitu gitu, sehingga nanti bisa 2 semester. Yang jadi pertanyaan itu kan kalau non-dik, bukan ke pendidikan, dia ingin 1 tahun gitu PKL-nya atau magangnya. Ya silakan ya, terutama yang misalkan berangkat ke Jepang gitu. Dan bahkan di prodi pendidikan Jepang itu bahasa Jepang, dia kan 3 semester akhirnya di luar. Itu tidak masalah karena memang maksimal itu 3 semester. 1 semesternya dia PKM, kemudian 2 semesternya adalah dia di Jepang magang gitu. Itu tidak masalah, silakan. Demikian Bu. Baik, Bu Aam, ini ada satu dari Bu Marsofiati melanjutkan dari konversi tadi ya Bu ya, kalau misalnya ada 1 tahun kontrak mahasiswa bersangkutan di dalam perusahaan tempat mereka PKL. Lalu konversi untuk di semester keduanya itu berapa SKS Bu? Gitu. Pertanyaan dari Bu Marsofiati seperti itu Bu. Oh, baik. Jadi kalau dalam rangka mencapai IKU itu ya harus 20 SKS. Karena kan tadi saya sampaikan, 1 semester dia ada di tempat magang, yang semester keduanya disebut dengan studi independen gitu. Itu 20 SKS mereka harus kontrak, dan 20 SKS itu harus dikonversi. Kalau bagus saya sih jangan dikonversi ya istilahnya. Tapi mereka itu mengontrak mata kuliah kompetensi daripada prodi ya 20 SKS atau setara dengan 10 mata kuliah ya. Jadi tidak usah konversi, berarti mata kuliah itu ya kita tinggal berikan penilaian berdasarkan portofolio yang tadi disebutkan oleh Ibu Prof ya. Jadi modelnya kita rubriknya siapkan gitu untuk mata kuliah itu, kemudian dosen pembimbing lapangan menilai gitu ya. Kemudian jika dosen pengampu mata kuliah dirasa gitu ya masih belum memenuhi capaian pembelajaran, ya sudah berikan tugas gitu. Demikian Bu. Begitu Bu Opi ya. Semoga sudah terjawab ya Bu Opi ya. Jadi nanti bisa lebih luas ya Bu ya, dari proses 1 tahun itu tetap bisa diklaim sama mahasiswa, tapi juga kalau memang mata kuliah bersangkutan tidak terlalu tercover, nanti mata kuliah bersangkutan bisa memberikan tugas, mungkin tadi bentuknya adalah PJBL terkait dengan tempat magang mahasiswa tentunya. Baik Bu Aam, sepertinya sudah sangat banyak sekali ya pertanyaan yang sudah masuk dan sudah terjawab semua. Terima kasih banyak Bu Aam telah menjawab satu persatu. Dan ini kita bisa langsung ke Mas Iqbal berarti ya Bu Aam ya, untuk melanjutkan ke teknis simakernya. Kepada Mas Iqbal kami persilahkan. Sekali lagi terima kasih ya Bu Aam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Indra Pahala MSI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi, Ibu Aam Amanuddin Jumhur PhD selaku Koordinator Pusat PKL LP3M UNJ, lalu Bapak Ibu Koordinator Program Studi serta dosen-dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi, dan adik-adik atau teman-teman mahasiswa di lingkungan FE. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Septiana. Saya selaku staf di PKL LP3M UNJ di bawah koordinasi Ibu Aam Amanuddin Jumhur. Kebetulan saya juga salah satu alumni UNJ di Teknologi Pendidikan FIP. Jadi saya di sini selaku admin dari Simaker, Sistem Informasi Magang Kerja UNJ. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Mas, sudah terlihat.
terlihat. Oke, baik. Jadi untuk Simaker ini beralamat di simaker.unj.ac.id untuk laman login bagi mahasiswa dan pihak perusahaan. Jadi untuk para dosen itu login di halaman yang berbeda yang nanti akan saya contohkan juga. Jadi Simaker ini ada 2 siswa magang bagi yang belum mendapatkan tempat magang. Lalu yang kedua ialah untuk mempermudah atau memfasilitasi penilaian dari PKL mahasiswa-mahasiswi itu sendiri. Jadi nanti pembimbing lapangan mereka melakukan penilaian, lalu setelah itu pembimbing PKL di prodi mereka masing-masing yang akan melakukan penilaian, nanti lalu akan terakumulasi, lalu rata-rata, lalu nanti itu yang akan dikonversi ke dalam bentuk nilai huruf ya, misalnya A, A-, B+, dan lain sebagainya. Baik, ini saya coba contohkan untuk masuk ke akun mahasiswa ya. Ini ada akun dummy atau akun contoh dari Pustikom dibuatkan untuk mensimulasikan bagaimana keadaan sesungguhnya di dalam akun mahasiswa. Jadi seperti yang bisa Bapak dan Ibu lihat, ini adalah halaman dashboard dari akun mahasiswa. Di sini di posisi sebelah kiri ada beranda, ubah profil, public profil, dan lain sebagainya. Kita coba buka satu persatu. Misalnya untuk public profil seperti ini. Jadi ini mungkin kasarannya seperti LinkedIn kali ya. Seperti LinkedIn, tapi untuk magang. Untuk nyari tempat magang, untuk dilakukan penilaian magang di situ. Jadi mungkin kasarannya mungkin untuk gambaran seperti LinkedIn lah ya. Lalu untuk mengubah profil di menu ubah profil di kiri seperti ini, muncul tab yang seperti ini, bisa menambahkan foto profil, foto cover, lalu nama depan, nama belakang, lalu NIM dan lain sebagainya. Ada IPK juga, ada ini tanggal lahir maksudnya, mohon maaf. Lalu ada nomor HP, alamat, lalu di sini ada informasi magang yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Untuk yang di bagian ini, untuk hanya 3 tas serta yang di kanan ini level magang dan program studi. Untuk yang nama-nama dosen pembimbing ada 5 ini, pembimbing prodi, koordinator prodi, PKL fakultas, pembimbing lapangan, dan PKL prodi ini itu dipilih di bagian bawah yang nanti akan saya jelaskan. Jadi nanti ketika mahasiswa sudah mengubah, misalnya mereka memilih pengalaman magang karena baru magang gitu misalnya, klik baru, lalu update profil, nanti akan terupdate. Lalu di bagian ke bawahnya lagi, ini ada tipe magang reguler atau MBKM 20 SKS misalnya. Misalnya dipilih PKL reguler atau MBKM, lalu diklik submit di sini. Ini karena sudah pernah dipilih, jadi kalau mau ganti tipe magang, Bapak Ibu, itu harus menghubungi super admin. Super adminnya itu saya sendiri, nanti saya berikan nomor kontak admin PKL. Jadi nanti untuk di reset, jadi nanti mereka bisa ganti tipe magang. Misalnya barangkali ada mahasiswa yang kepencet gitu salah pilih, atau mereka sudah ganti tapi lupa seharusnya MBKM tapi masih pilih reguler misalnya. Jadi nanti diklik lalu pilih submit. Jadi ini dipilih satu-satu Bapak Ibu. Lalu nanti mereka milih semester di magang mereka di semester berapa, misalnya 118. Lalu submit. Seperti ini, sukses disimpan, ada tulisan seperti ini. Lalu ke bawah lagi, mereka pilih program studi mereka apa, misalnya kita contohkan manajemen pemasaran, D3 manajemen pemasaran misalnya. Lalu pilih lagi prodi mata kuliahnya yang sama, lalu di sini fakultas sudah benar, pasti ekonomi, karena di atas dipilih program studi di fakultas ekonomi. Jadi tinggal di mohon maaf, mungkin ada gangguan. Ya seperti ini, ada tulisan sukses disimpan pada informasi magang. Lalu teman-teman mahasiswa jangan bingung jika kalian sudah memilih semester di sini, sudah submit, sudah ada tanda hijau sukses disimpan seperti tadi, lalu program studi dan fakultasnya sudah disubmit, sudah ada hijau sukses disimpan.
Lalu di sini kosong lagi, tidak usah khawatir karena itu sudah terdetek di sistem. Jadi tidak perlu bingung. Lalu di sini teman-teman adik-adik bisa memilih dosen pembimbing PKL di Prodi dan pembimbing lapangannya siapa. Misalnya di sini ada. Jadi sebelumnya Bapak Ibu dosen harus membuat akun terlebih dahulu, mengisi form, lalu dari pihak kami akan membuatkan akun, lalu nanti di sini sistemnya adalah mahasiswa-mahasiswi memilih dosen pembimbing mereka, pembimbing PKL Prodi dan pembimbing lapangan, mereka memilih, misalnya saya contohkan di sini Sulaiman Budi misalnya, ini akun dummy juga, akun buatan untuk simulasi, jadi misalnya disubmit satu persatu, seperti ini sukses disimpan. Lalu sama dosen pembimbing lapangan, misalnya kita contoh di sini misalnya Galuh, sama akun dummy juga untuk simulasi, klik submit, lalu sudah selesai tersimpan. Nah nanti sistematikanya adalah di akun dosen tersebut, di akun Ibu Galuh dan Bapak Sulaiman Budi tadi, mereka login masing-masing di akun mereka. Ibu Galuh login sendiri, lalu Bapak Sulaiman Budi login, lalu mereka memilih menerima atau menolak permintaan bimbingan yang sudah dipilih oleh mahasiswa tadi. Jadi sistemnya seperti pertemanan Facebook lah ya, misalnya, atau pertemanan atau connect, takutnya ada mahasiswa mungkin salah pencet dosen ternyata. Jadi nanti dosen-dosen pembimbing juga bisa memverifikasi secara manual di akun mereka masing-masing. Oh ya, ini benar, memang mahasiswa bimbingan saya. Oh, jadi tinggal diterima. Nah, yang mungkin salah bukan bimbingannya bisa ditolak gitu, diabaikan. Lalu untuk yang koordinator prodi, koordinator PKL prodi dan koordinator PKL fakultas sama dipilih juga. Nanti mereka login lalu menerima permintaan bimbingan tersebut. Namun untuk ketiga akun ini hanya bisa memantau ya atau memonitoring penilaian PKL di mahasiswa-mahasiswi mereka saja, tidak bisa melakukan penilaian. Yang bisa melakukan penilaian hanya pembimbing prodi dan pembimbing lapangan saja. Lalu ini disubmit satu-satu ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu di sini ada ringkasan, misalnya biodata singkat lah, gambarannya seperti itu. Saya merupakan seorang mahasiswa atau dan lain sebagainya. Ini untuk tujuan utama ini adalah untuk, jadi ketika seperti yang saya sampaikan, salah satu tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah atau memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan tempat magang. Jadi nanti ketika perusahaan melihat ada mahasiswa yang apply lowongan magang tertentu, mereka bisa melihat ringkasan profil, lalu ada CV juga di sini terlihat, lalu ada pengalaman, ada keahlian, ini bisa diinput oleh mahasiswa masing-masing, lalu ada bahasa yang dimiliki, lalu jika sudah, ini ada menu tipe magang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika diubah profil kan, saya sudah contohkan, tadi saya memilih menu MBKM, lalu D3 Manajemen Pemasaran pada semester 118. Jadi teman-teman mahasiswa tidak perlu bingung ketiga hal ini, lalu diubah profil masih kosong, karena munculnya akan pada menu tipe magang ini. Munculnya di sini, klik tambah mata kuliah misalnya. Nah, di sini teman-teman mahasiswa bisa menginput mata kuliah PKL yang dijalani, misalnya Digital Marketing Strategi, misalnya 2 SKS, lalu ditambah misalnya Web Management System, misalnya 2 SKS juga, lalu klik jumlah untuk menghitung barangkali, jadi tidak perlu menghitung manual gitu, jumlah, lalu klik simpan. Nanti ada info mata kuliah berhasil tersimpan seperti ini. Namun seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Aam, untuk bagian mata kuliah ini nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak Pustikom agar mata kuliah ini terintegrasi dengan Siakat. Jadi mahasiswa-mahasiswi cukup memilih mata kuliah PKL itu di Siakat, nanti di sini akan otomatis muncul. Jadi tidak perlu memilih manual lagi seperti ini. Namun sampai saat ini mungkin masih manual. Lalu di menu kiri ini ada
Untuk laporan magang ini masih perlu disetujui oleh pihak dosen ya. Jadi kita coba login dosen, akun dosen pembimbing. Misalnya ini yang tadi sudah saya pilih di profil, ubah profil, ini Galuh. Lalu di kiri ini ada menu request. Ini mahasiswa yang akun dummy tadi yang sudah saya contohkan memilih Ibu Galuh sebagai pembimbing lapangan ya misalnya. Lalu di sini ada tindakan, lalu ada opsi terima atau tolak. Jadi nanti para dosen itu bisa memilih atau memilih secara manual. Nah, jika sudah diklik terima, Bapak Ibu, mahasiswa tersebut akan muncul di bagian laporan atau evaluasi seperti ini. Baik, kita coba pindah lagi ke akun mahasiswa. Di bagian laporan magang, apabila pembimbing lapangan sudah melakukan approve, maka mahasiswa bisa mengupload laporan magang atau logbook yang tadi sudah dibahas oleh Ibu Aam. Di sini mahasiswi bisa mengupload logbook mereka, misalnya seperti ini laporan minggu pertama, lalu ada laporan minggu kedua. Lalu untuk komentar ini nanti dosen pembimbing lapangan yang akan melakukan penilaian nanti akan saya contohkan. Lalu untuk menu email ini bertujuan untuk mengirim laporan logbook ini secara manual ke dosen pengampu mata kuliah konversi seperti yang tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Aam. Lalu nanti diklik simpan, upload maksud saya, klik choose files, pilih laporan logbooknya, jurnal harian atau mingguan dari mahasiswa ketika menjalani PKL di instansi, lalu klik upload, lalu nanti menunggu penilaian dari pembimbing lapangan. Lalu untuk nilai akhir ini nanti akan muncul, akan saya coba contohkan juga setelah pembimbing lapangan dan pembimbing prodi melakukan penilaian. Baik, kita coba simulasikan penilaiannya, Bapak Ibu. Jadi ini balik lagi ke akun Ibu Galuh selaku dosen pembimbing lapangan dari akun dummy tadi. Di menu laporan dan evaluasi, klik tindakan, lalu di sini bisa melihat laporan. Nah, di sini bisa melihat laporan logbook yang tadi sudah diupload, misalnya laporan minggu 1, laporan minggu kedua, misalnya, lalu bisa di-download, lalu di lapangan bisa melakukan penilaian apakah memuaskan ataukah tidak memuaskan dari segi logbook tersebut. Lalu bisa diberikan komentar, misalnya sudah bagus. Lalu diklik kirim. Lalu di menu laporan juga itu kembali lagi ke menu laporan, diklik tindakan, lalu di sini ada penilaian dari segi disiplin atau kemampuan kerja. Performance gitu ya, performa dari kinerja dari mahasiswa ketika di instansi. Di sini ada komponen penilaian sebagai berikut, disiplin sampai kreativitas dengan bobot nilai sebagai berikut di bagian kanan. Ada bobot 10%, 30% dan lain sebagainya. Ini bisa dicoba lakukan penilaian oleh pembimbing lapangan, di input sebagaimana berikut misalnya. Ini hanya contoh, lalu diklik, jika sudah diklik nilai di menu ini, lalu sudah tersave, balik lagi ke laporan, lalu diklik lagi tindakan. Untuk nilai akhir, mohon maaf, untuk pembimbing lapangan hanya menilai dari performa kerja ini saja. Namun untuk pembimbing PKL Prodi yang dinilai adalah laporan PKL, lalu presentasi ketika Berarti di-share gak ya, Boy? Presentasi ketika sidang PKL dan lain sebagainya. Baik, kita coba contohkan akun pembimbing PKL Prodi seperti yang tadi sudah saya pilih, sudah saya contohkan Bapak Sulaiman Budi ya sebagai contoh. Di sini menu request seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Di sini tindakan, lalu contoh terima, kita terima. Lalu di menu evaluasi ini di akun pembimbing PKL Prodi, mohon maaf, jaringan internet agak. Baik, seperti yang bisa dilihat, Bapak Ibu lihat, di sini ada mahasiswa yang sudah kita pilih terima, sudah kita approve di request tadi.
diklik tindakan, lalu bisa melihat SKS yang dipilih. Ini ada 2 mata kuliah yang tadi sudah saya contohkan di input, lalu ada nama mahasiswanya, ada NIM-nya. Ini hanya untuk melihat rekapan dari mahasiswa tersebut, mata kuliah konversinya apa saja, namanya siapa, NIM-nya berapa, dan lain sebagainya. Lalu klik tindakan, di sini ada laporan PKL. Nah, di sini pembimbing PKL Prodi dapat melakukan penilaian dari laporan yang telah disusun oleh mahasiswa-mahasiswi ketika mereka sudah melakukan PKL tentunya. Jadi nanti mereka akan membuat laporan PKL pastinya, lalu nanti pembimbing PKL Prodi bisa melakukan penilaian laporan tersebut dari segi sistematikanya, bahasanya, kualitas isi, pustaka atau referensi, serta ketepatan waktu pengumpulan dengan bobot. Penilaian sebagai berikut. Lalu sebagai contoh nilai dengan sebagai berikut, penilaian sebagai berikut, lalu klik nilai. Lalu ke menu selanjutnya, balik lagi ke evaluasi, tindakan. Lalu di menu laporan penilaian presentasi, jadi ketika mahasiswa sudah melakukan PKL, nanti biasanya mereka kan ada semacam sidang PKL, di mana mereka mempresentasikan. Lalu di sini dosen pembimbing PKL bisa melakukan penilaian dari segi komponen penilaian penguasaan materi, lalu materi presentasi dengan formatnya seperti apa, media penyampaiannya, lalu teknik penyajiannya, lalu ketepatan waktu penyajian dengan bobot sebagai berikut. Lalu dengan kita contohkan dengan penilaian sebagai berikut, lalu klik nilai. Nah, ketika kedua dosen pembimbing, yaitu pembimbing lapangan dan pembimbing PKL Prodi telah melakukan penilaian, Bapak dan Ibu, akan nilai yang mereka berikan otomatis akan langsung terakumulasi lalu dibagi 2. Jadi rata-ratanya akan bisa muncul di menu di akun mahasiswa, di menu di sebelah kiri, di menu nilai akhir seperti ini. NIM mahasiswa dengan NIM sebagai berikut, lalu dengan nama Pustikom Dev, lalu program studinya apa, lalu nilai dari pembimbing Prodi 85,5, lalu nilai pembimbing lapangan seperti berikut, sebagai berikut 79, lalu nilai akhir 82,25 dengan konversi huruf A-. Lalu di sini ada komentar, di sini bisa melakukan penilaian komentar, Bapak Ibu. Klik evaluasi, lalu tindakan, lalu di sini ada nilai akhir. Untuk melihat nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini bisa melakukan komentar apakah mahasiswa tersebut sudah menjalankan PKL-nya dengan baik, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga pembimbing lapangan, khususnya untuk pembimbing lapangan, mereka bisa melakukan komentar di sini apakah mahasiswa tersebut direkomendasikan untuk misalnya melanjutkan pekerjaan di perusahaan tersebut setelah lulus, dan lain sebagainya, atau memperpanjang masa PKL misalnya, atau dan lain sebagainya. Lalu ketika mereka sudah menginput komentar di sini, nanti akan muncul komentarnya di sini. Kita contohkan ya. Misalnya performa sudah sangat baik. Lalu klik komentar. Lalu sudah tersave, kita refresh. Di sini komentar dari pembimbing Prodi adalah performa sudah sangat baik. Mungkin seperti ini bisa saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu dosen ataupun Baik, sepertinya jaringannya juga agak ini ya, Mas Iqbal ya, putus-putus ya? Iya Ibu, mohon maaf. Oke, ya terima kasih banyak Mas Iqbal tadi sudah menyampaikan terkait dengan teknis penggunaan dari sistem ini. Kalau begitu Bapak Ibu atau dari rekan-rekan mahasiswa, apakah ada pertanyaan terkait dengan sistem penggunaan Simaker ini? Tadi beberapa ada mahasiswa japri saya Mas Iqbal, mereka menyampaikan kalau sedang berhalangan untuk menyimak langsung, tapi izin nanti untuk memberikan record-nya Mas Iqbal ini ya ke mereka ya. Jadi mereka nanti bisa menyimak ulang, atau mungkin yang memang tertinggal hari ini tidak bisa hadir, nanti bisa tetap terinfo akan Simaker ini, gitu.
Ya, terima kasih Mas Iqbal. Apakah dari teman-teman mahasiswa sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau mahasiswa, oh ada, dari Nisa Sosofa. Oke, silahkan bisa on cam dari prodi mana dan juga mungkin mau bertanya di bagian sebelah mana. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Mas Iqbal. Sebelumnya perkenalkan saya Nisa Sofabilina Putri dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya izin bertanya terkait laporan dari perusahaan. Apakah itu wajib? Karena dari perusahaan sejujurnya saya juga kayak agak ribet gitu ya Mas dan Bu Dewi dan Bu Aam. Dan juga terkait laporan itu harus per minggu, sedangkan nanti itu ada laporan akhir. Itu berarti kehitungnya double gitu ya Mas laporannya. Dan terus juga untuk tadi kelewat mau nanya ke Bu Aam. Kalau misalkan dosen mata kuliah tidak puas dengan portofolio yang mahasiswa kirim, Ibu bilang bisa mengirimkan tugas. Berarti itu kayak sama aja nggak konversi full 20 SKS gitu dong Bu. Sedangkan mahasiswa satu sisi harus magang dan satu lagi harus tugas gitu Bu. Dan terus alhamdulillahnya saya di tempat magang nggak seperti yang Ibu siapa ya tadi sampaikan, nggak cuma fotokopi, dan alhamdulillahnya saya dapat pelajaran yang banyak gitu Bu. Itu sih Mas pertanyaannya Bu Dewi, Bu Aam dan Mas Iqbal. Baik, mungkin ini Mungkin juga bisa saya jawab dulu ya, Bu. Amin ya. Iya. Silakan Bu Aam. Iya, ya. Ya, tadi disampaikan ya bahwa laporan dari report itu adalah bukan portofolio yang sifatnya laporannya dengan latar belakang pendahuluan macam-macam gitu. Tidak, itu bisa kertas lembar saja bahwa aktivitas seminggu itu apa aja yang dikerjakan gitu. Itu aja ya. Jadi biasanya ya kalau beberapa perusahaan multinasional itu dia menginginkan anak-anak magangnya itu adalah melaporkan kegiatan ya. Jadi seperti contohnya kami punya mahasiswa di Wika misalkan. Di Wika itu minta reportnya itu bahkan tiap hari harus dikirim gitu. Disiapkan sistemnya gitu ya. Tapi mereka kirimnya lewat Google Form gitu. Ada juga yang minta mingguan. Nah, kalau di Panasonic itu minta mingguan. Kemudian yang keduanya, konversinya itu sebenarnya bukan konversi istilahnya ya. Kalau misalkan kita mengampu mata kuliah itu, kemudian proses penilaiannya adalah unjuk kerja, bukan proses penilaian tes tertulis seperti di kelas gitu ya. Jadi hanya mengganti, men-switch aja gitu ya. Nah, kemudian maksudnya begini, Mbak ya. Jadi penilaian itu adalah hak prerogatif daripada dosen. Jadi dosen akan memberikan nilai berapa, itu kan beliau punya hak. Nah, kemudian kami fasilitasi atau kami sarankan ya adalah dengan portfolio yang dia kerjakan selama di kegiatan magang, sudah itu saja nilainya. Kalau perlu rubrik gitu ya. Tapi ada kalanya dosen itu menganggap bahwa itu tidak memenuhi CPL gitu. Nah, jadi kalau misalkan tidak memenuhi CPL, maka dosen silahkan menambahkan dia untuk memberikan tugas ya. Tugasnya itu kan kalau project based learning atau case based learning itu kan nggak panjang ya, mintanya misalkan 5 halaman sampai 10 halaman selesai gitu. Tapi based on-nya adalah based on data gitu, dengan aktivitas kegiatan di tempat magang. Jadi saya sampaikan Mbak ya, jadi nggak ruwet gitu loh, tidak usah ribut apa ya, ruwet artinya ruwetnya mengerjakan panjang lebar, tidak gitu. Ini kan simpel ya untuk membuktikan bahwa sesuai dengan kompetensinya, karena memang itu kan ada ukuran ya, ketika kita disebut memiliki nilai 50K, 60K, 70K, 80K, itu kan harus ada istilahnya tuh indikator penilaiannya gitu. Nah, melalui apa? Nah, itu yang harus diterjemahkan. Jadi, dosen semuanya punya persepsi yang sama, bahwa menilai itu tidak sekedar, gitu ya. Begitu dari saya, nanti bisa dilengkapi lagi jika ada beberapa pertanyaan lagi ya. Saya kembalikan dulu ke Bu Dewi, silakan Bu.
Baik, terima kasih Bu Aam atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya apakah ada Bapak Ibu atau mahasiswa? Untuk buku panduan memang belum ada ya Mas Iqbal ya berarti. Nanti mungkin untuk yang tertinggal bisa kami share video ini. Oke, sudah ada lagi yang bertanya dari Bu Dwikis. Silakan Ibu, bisa mungkin on cam Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Selamat pagi Pak Iqbal dan juga Ibu Aam. Izin bertanya Pak Iqbal, saya pernah bikin akun SIMAker dosen ya waktu beberapa bulan lalu, tapi kok sepertinya tidak berhasil ya. Artinya tidak ada email notifikasi gitu. Terus jadi saya pas mau login jadi bingung gitu, nggak bisa loginnya. Itu bagaimana ya Pak Iqbal? Maaf tadi saya mungkin agak skip ya. Kalau terus kemudian website yang untuk loginnya itu di mana kalau untuk dosen? Terima kasih. Siap, Ibu. Mohon maaf untuk akun dosen, jadi prosesnya itu kan paling cepat itu 2 kali 24 jam hari kerja. Jadi untuk akunnya nanti login menggunakan email yang sudah didaftarkan, lalu untuk passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ibu. Jadi passwordnya itu semua disamakan, yang membedakan hanya emailnya saja. Mungkin bisa coba login ya Ibu, bisa coba langsung dipraktekkan saja. Untuk alamatnya apakah masih ingat Ibu? Alamat login, alamat emailnya yang mana? Yang didaftarkan di SIMAker? Yang email terdaftar ya? Masih sih, masih ingat. Coba ya, Lalu mau dicoba sekarang ya? Dwikis. Untuk alamat dosen itu ada di simaker.unj.id, ada garis miringnya. Kalau untuk lo kan simaker.unj.ac.id ya. Oh, kalau yang buat dosen alamatnya yang mana Pak? Oh yang ini. Ada di atas Ibu. Jadi untuk dosen itu ada lanjutan, ada belakangnya, ada buntutnya gitu. Oh iya. Garis miring admin, garis miring login. Jadi nanti Ibu mengetikkan emailnya di sini, misalnya Sulaiman.b dan lain sebagainya. Ini yang sudah didaftarkan di form. Lalu pilih user. Ketika di form tersebut, Ibu memilih peran usernya itu sebagai apa Ibu. Jadi misalnya pembimbing prodi, lalu nanti passwordnya ketik 1, 2, 3, 4, 5. Ini login ya. Coba sebentar ya Mas, saya penasaran. sebentar lagi diketik. Ini login, coba. Atau share screen langsung Bu? Oh, boleh. Ini. Izin ya, lupain dulu share screen. Ini ya Pak ya, alamatnya ya. Oh iya. Waktu itu saya cari alamat ininya Pak, soalnya pas saya web yang di SIMAker itu kan cuma ada pilihan mahasiswa sama perusahaan, jadi saya bingung loginnya di mana. Oh ternyata di sini ya. Untuk usernya Ibu silakan dipilih. Ketika di form sebagai pembimbing apa milihnya? Pembimbing prodi gitu ya Pak? Iya. Kalau dosen berarti pembimbing prodi ya? Iya Ibu. Untuk bisa melakukan penilaian itu pembimbing PKL prodi. Kalau untuk perusahaan. Pembimbing PKL prodi. Ya. Ininya tadi berapa? Sama ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Maaf Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah ada? Iya, nggak ada ya Pak? Oh ya, mungkin nanti saya coba cek di database ya Ibu untuk akun Ibu. Oh iya, baik Pak. Baik. Intinya adalah nanti login menggunakan email yang didaftarkan, lalu pilih user sesuai dengan yang dipilih di Google Form, lalu passwordnya 1 sampai 8. Untuk alamat websitenya akan saya kirim di kolom chat Ibu, Bapak Ibu. Mas Iqbal, ini saya coba juga, ternyata juga tidak bisa dengan password tersebut ya Mas ya? Solusinya gimana ya Mas? Mungkin itu kebetulan belum di
update Ibu akunnya. Jadi perlu kami impor dulu akunnya dari Google Form tersebut, baru nanti kami buatkan akunnya, baru nanti bisa login. Jadi untuk passwordnya itu memang sudah sama, jadi dari segi password mungkin sudah benar, jadi tinggal akunnya saja yang perlu kami impor terlebih dahulu. Oke, berarti untuk pembuatan akun Simaker ini kami dari dosen menyetor ini ya Mas ya, akun ke Mas Iqbal ya, menyetor email kami ke Mas Iqbal ya? Iya Ibu, tinggal isi Google Form itu saja Ibu, yang di kolom chat untuk yang Oh, oke. mahasiswa link berikut, untuk yang dosen dengan link sebagai berikut. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Suherdi untuk minta nomor Mas Iqbal, boleh tidak? Kemudian ada juga mahasiswa Pak untuk yang tadi kan ada untuk mahasiswa sama untuk dosen ya, untuk perusahaan ya yang di kalau kita search itu kita bisa nemu Simaker untuk mahasiswa dan juga perusahaan. Nah, untuk yang perusahaan itu berarti nanti yang mengoperasionalkan itu dari tempat mereka magang ya Pak ya? Ya Mas ya? Iya betul Bu. Jadi untuk akun perusahaannya itu mereka nanti yang megang adalah pembimbing lapangannya atau mungkin sebutannya mungkin supervisor atau guru pamong kali ya kalau di sana kurang lebih. Oke. Perbedaan istilah. Ya, oke, apakah bisa dibantu untuk juga tutorialnya Mas? Karena kan berarti nanti mahasiswa juga harus tahu ya dari sisi perusahaan karena mungkin mahasiswa yang akan meng-guidance para atasan mereka yang nanti akan jadi penilai di Simaker tersebut ya. Iya Bu, betul. Oke. Jadi mau sekalian sekarang atau nanti mau dibuatkan tutorialnya Mas untuk yang perusahaan? Mungkin nanti untuk yang perusahaan itu ini maksudnya pembimbing lapangannya kan ya Bu? Iya iya, karena kan berarti kan kita tidak mungkin memberikan sosialisasi ke mereka langsung ya, karena, belum tentu mereka juga bisa hadir. Nanti pasti dari mahasiswa yang akan bantu mereka untuk mengoperasionalkan Simaker ini dari sisi perusahaan sebagai, user-nya. Nah, itu nanti akan dibantu sekarang juga untuk teknis, tutorialnya atau nanti akan dibuatkan videonya, Mas? Karena yang tadi kan berarti dari sisi mahasiswa aja ya yang sudah ya? Jadi untuk tadi barusan itu sudah tiga-tiganya Bu, sudah dari mahasiswa, Oh, sudah oh, iya iya. lapangan dan pembimbing prodi. Jadi mungkin untuk teknis bagaimana untuk pembimbing lapangannya mungkin bisa diberikan record nanti bisa sekalian buku panduan atau video tutorial yang tadi ditanyakan oleh Bapak Christian Wiradendi. Oke. Berarti nanti kami tunggu ya Mas Iqbal ya untuk video tutorialnya ya. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu dan juga mahasiswa sekalian, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Untuk login mahasiswa harus mengisi ini dulu berarti ya, mengisi akun Simakernya dulu ya teman-teman semua ya. Mengisi akun link yang sudah diberikan oleh Mas Iqbal ya, karena nanti akan diaktifasi terlebih dahulu ya dari Mas Iqbal ya. Iya betul Ibu. Izin Bu, mohon maaf ini di kolom chat ada yang bertanya. Mungkin ini dari mahasiswa ya, ada dari Mbak Misnawati. Untuk akun mahasiswa itu, mohon maaf saya tadi terluput. Jadi untuk akun mahasiswa itu login menggunakan, jadi isi Google Form yang di atas terlebih dahulu, pembuatan akun Simaker mahasiswa, lalu nanti akan kami proses. Lalu untuk login-nya menggunakan NIM lalu password Siakat. Jadi login-nya menggunakan NIM dan password Siakat. Jadi password Simaker sama dengan password Siakat. Oke, itu nanti langsung bisa login ya Mas ya? Berarti ya? Iya sudah bisa Bu, asalkan sudah mengisi Google Form dan lalu sudah kami imporkan akunnya.
Oke. Jadi Apakah ada nanti pemberitahuan gitu Mas, kalau misalnya mahasiswa sudah isi link, lalu nanti dari Mas Iqbal apakah ada pemberitahuan kalau sudah aktif nih kalian sudah bisa login gitu? Apakah ada pemberitahuan seperti itu? kalau untuk pemberitahuan tidak ada Bu, jadi mungkin nanti dicek secara berkala saja karena kan kebetulan ini jadi nanti kami akan coba Sepertinya Mas Iqbal hilang sinyal nih. kisaran 1 hari atau 2 hari kerja setelah pengisian Google Form mungkin bisa coba login. Oke. Berarti coba saya ini ya Mas ya, saya ulang ya untuk mahasiswa mungkin yang tadi tertinggal, itu nanti bisa klik tautan atau link yang ada di chat box, nanti mungkin juga akan kami bantu sebarkan lagi melalui core prodi masing-masing. Nah, untuk pembuatan akun Simaker, mereka harus mengirimkan email mereka, yang nantinya setelah mereka mengirimkan mengisi formulir tersebut, nanti dicek secara berkala akun Simakernya ya Mas ya. Akun Simakernya dengan username-nya menggunakan NIM dan password menggunakan Siakat. Begitu ya Mas Iqbal ya. Nanti kalau memang sudah teraktivasi berarti otomatis mereka akan bisa masuk ke dalam akun tersebut. Berarti kalau ada kendala nanti bisa kami juga infokan nomor Mas Iqbal ke mahasiswa ya Mas Iqbal ya. Sepertinya ini nih sinyalnya. Ya, masalah kendala ya. Nanti ada nomor kontak service ya. Jadi ada khusus untuk pusat PKL. Nah, kemudian kalau biasanya kami buatkan grup daripada PKL untuk per semesternya. Oh iya Bu. Ya. Kami sudah ada Ibu untuk grup di FE yang 118. Mungkin nanti untuk informasi-informasi yang diperlukan untuk mereka maupun mungkin perusahaan tempat PKL mereka magang, itu nanti juga bisa lewat grup tersebut Ibu. Oh, baik. Baik, teman-teman mahasiswa, apakah masih ada lagi? Luar biasa ya, alhamdulillah sepertinya sudah clear semua karena sudah tidak ada pertanyaan lagi baik untuk Mas Iqbal ataupun juga untuk Bu Aam. Alhamdulillah untuk kegiatan pada pagi hari ini ya sampai siang ya, dengan sudah dijelaskannya secara detail tadi oleh Bu Aam terkait dengan update informasi PKL saat ini khususnya magang, kemudian tadi sudah dilanjutkan oleh Mas Iqbal terkait dengan ada satu sistem baru yang terintegrasi yang mengintegrasikan antara mahasiswa, dosen maupun juga perusahaan tempat mahasiswa magang itu juga sudah dilakukan, maka berakhir pula kegiatan rangkaian sosialisasi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bu Aam dan juga Mas Iqbal atas bantuannya juga tadi pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semuanya. Nanti apabila masih ada yang tertinggal semoga tetap berkenan untuk menjawab ya Bu Aam dan juga Mas Iqbal ya. Apabila ada masalah terkait dengan teknis terutama ya yang mungkin akan terjadi pasti biasanya kalau namanya teknis sistem ya. Nanti semoga Mas Iqbal tetap berkenan untuk membantu. Baik Bapak Ibu Korprodi, Bapak Ibu pembimbing PKL dan juga rekan-rekan mahasiswa, dengan sudah semua dilaksanakan rangkaian kegiatan kita pada hari ini, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi Simaker Fakultas Ekonomi UNJ pada hari ini. Saya Dewi Agustin pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada kekurangan dalam penyampaian kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Dewi, Bapak Ibu semuanya, makasih. Saya izin pamit. Recording stopped. Monggo pamit ya Bu. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.